Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mata kuliah basis data, di sini saya akan menjelaskan mengenai select function, yaitu instruksi select pada proyektor Apex. Statement select digunakan untuk menyajikan informasi berupa nilai yang tersimpan pada kolom yang diseleksi. Nah, select nanti digunakan untuk menentukan kolom yang akan ditampilkan. Kemudian ada instruksi from yang digunakan untuk menentukan tabel yang menyimpan kolom tersebut. Yang pertama kita akan mencoba menampilkan semua kolom. Misalkan saya ingin menampilkan kolom jabatan. Kita tinggal select spasi tambah bintang, kemudian kita from untuk menentukan tabel yang ingin kita tampilkan. Misalkan kita ingin menampilkan tabel jabatan. Sekarang di sini kita sudah menampilkan tabel dari isi tabel jabatan yang ada kolom ID jabatan, nama jabatan, gaji pokok, dan tunjangan. Di sini kita menampilkan semua kolom yang ada pada tabel jabatan. Kemudian, bagaimana cara kita menampilkan kolom tertentu saja? Misalkan kita hanya ingin menampilkan kolom ID jabatan dan nama jabatan saja. Kita tinggal ketikkan kode select. Kemudian kita tuliskan kolom mana yang ingin kita tampilkan. Misalkan kita ingin menampilkan ID jabatan, kemudian jabatan, koma, nama, underscore, jabatan. Jadi ketika kalian menampilkan lebih dari satu kolom, maka kalian menambahkan koma. Kemudian setelah nama underscore jabatan, kita tambahkan from jabatan atau tabel yang ingin kita tampilkan. From di sini bisa digunakan di kiri, di kanan, atau bisa juga di bawah. Jadi kita run. Nah, di sini saya hanya menampilkan kolom ID jabatan dan nama jabatan saja. Karena hanya kolom tertentu yang ingin saya tampilkan. Kemudian menyajikan informasi melibatkan operator arithmetika, artinya kita bisa membuat perhitungan dengan itu, entah itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kita bisa menggunakan select. Misalkan saya ingin menjumlahkan kolom pada tabel jabatan, yaitu gaji pokok dan tunjangan. Kita select, kita tampilkan nama jabatannya dulu. Terus kita tampilkan juga gaji pokok. Kemudian tunjangan jabatan. Nah, di sini kan saya ingin menambahkan gaji pokok dan tunjangan jabatan. Caranya tinggal kita tulis saja gaji pokok ditambah, kita pakai operator tambah tunjangan underscore jabatan, kemudian from jabatan. Tinggal kita run dan kita menampilkan hasil dari pertambahan antara dari kolom gaji pokok dan tunjangan jabatan ini hasilnya. Kan nama jabatannya manajer, gaji pokoknya sekian, tunjangan jabatan sekian, kemudian ditambahkan keduanya menjadi sekian. Selanjutnya kita akan mencoba instruksi kolom alias. Kolom alias ini akan menggantikan nama kolom heading pada hasil seleksi. Cara mendefinisikan kolom alias ditulis langsung setelah nama kolom atau setelah keyword. Itu kodenya itu AS atau AS.
Nah, formalitas ini berguna jika terdapat operator aritmatika pada penyajian informasi. Kemudian, jika kolom alias menggunakan karakter khusus atau case sensitif, maka kolom alias harus diapit menggunakan kutip. Nah, di sini kan, ini kan kita kan menggunakan aritmatika di awal hanya gaji pokok plus tunjangan jabatan. Di sini nama headingnya itu tetap gaji pokok dan tunjangan jabatan. Nah, di sini juga misalkan kita panggil gaji underscore pokok, ini sini di headingnya itu juga gaji underscore pokok. Misalkan kita ingin merubah nama kolom ini, nama kolom gaji pokok dan tunjangan jabatan. Misalkan tinggal kita select nama jabatan. Kalau misalkan kita ingin merubah nama heading dari kolom jabatan sama tunjangan nama jabatan, nah, kita tinggal inputkan as jabatan, dan kan kita ingin merubah juga tunjangan jabatan, tambahkan as tunjangan. Ini kita select putaran, sorry, tadi nggak ke blok semua. Nah, putaran, oh di sini from-nya ya, jangan lupa from jabatan. Putaran. Nah, tadi kan nama kolom jabatan itu masih nama underscore jabatan ya, dan kemudian tunjangan itu nama heading kolomnya itu masih pnj underscore jabatan. Nah, ini kita merubah nama heading kolomnya yaitu menggunakan alias, yaitu instruksinya itu as di sini. Misalkan kita ingin merubah juga nama jabatan. Bisa kita tinggal tambahkan tanda kutip, teman-teman, tanda kutip di sini jabatan kemudian kita tambahkan gaji, kita tambahkan aritmatika ya teman-teman, gaji pokok dikali, kita kalikan gaji pokok dikali, yaitu menggunakan bintang kali 12, berarti gaji pokok itu dikali 12 berarti gaji dia dalam setahun, dan kita namakan annual salary. Dan jangan lupa from tanggal jabatan. Kita run. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan tanda kutip ya, tapi tanda kutip di sini ibaratnya kita sudah menggunakan aritmatika terlebih dahulu, atau perkalian sini, penjumlahan atau pengurangan atau pembagian. Di sini kita menggunakan perkalian untuk menemukan gaji dia dalam setahun, berarti gaji pokok dikali 12, kita namakan annual salary. Nah, yang tadinya nama jabatan, nama heading column menjadi jabatan. Kemudian yang gaji pokok dikali 12 kita namakan annual salary, dan isinya juga sudah dikalikan. Gaji pokok tadi dikali 12. Kemudian selanjutnya yaitu operator perangkai atau concatenation. Operator perangkai digunakan untuk
menyambungkan suatu kolom dengan string atau dengan kolom lain. Nah, notasi yang digunakan adalah dua garis tegak yaitu seperti ini. Nah, itu yang akan digunakan. Misalkan kita ingin menyambungkan kolom nama karyawan dan departemen dan kolom departemen pada tabel eh, pada tabel karyawan ya. Misalkan select nama karyawan, kita tinggal tambahkan garis tulis tadi teman-teman, dua garis tegak dua. Ini kita tuliskan ID underscore departemen ya. Kita namakan nantinya si kolom itu menjadi karyawan. Kita as dalam kurung tanda kutip karyawan. Info from karyawan. Kita run. Nah, di sini kolom karyawan sudah, nama karyawan sama kolom ID departemen itu sudah menyatu. Kita coba lihat sebelumnya ya. Kita coba tampilkan dulu tabel karyawan. Oh, from karyawan. Kita run. Nah, di sini terdapat beberapa kolom pada tabel karyawan. Ada ID karyawan, nama karyawan, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, misalkan, ID jabatan, ID departemen. Nah, operator rangka ini yang dua garis tegak ini digunakan untuk menyambungkan suatu kolom dengan string atau dengan kolom lain. Nah, contohnya kita menyambungkan nama karyawan dan departemen. Di sini nama karyawan Rahmat, departemennya itu SLL atau sales lokal. Kita run sekali lagi. Di sini menjadi satu teman-teman. Jadi Rahmat CL, Wahyu PTC, Hasan Marketing. Kemudian kita bisa juga menambahkan suatu kata atau suatu kata pada penyambungan kolom tersebut. Misalkan select nama karyawan, dua garis tegak. Nah, di sini kita tambahkannya menggunakan tanda kutip satu ya, tanda kutip satu. Misalkan kita ingin menambahkan is misalkan kita bikin dua garis tegak lagi, garis tegak, kemudian tuliskan ID jabatan, dan kita namakan kolom itu menggunakan alias. Misalkan namanya karyawan strip jabatan, kemudian from tabel karyawan. Sini kita tinggalkan. Sorry. Nah, jangan lupa di spasi ya sininya agar terbaca. Spasi dulu. Nah,
Yang awalnya tadi cuma kalau di sini kan kita cuma hanya menyambungkan ya, menyambungkan nama karyawan dan ID departemen. Nah, di sini kita menyambungkan dan menambahkan kalimat is a, di sini kemudian ID jabatan. Di sini kita menambahkan ID jabatan dan nama kolomnya kita ganti menggunakan alias menjadi karyawan strip jabatan. Di sini yang memastikan Rahman menjadi Rahmat is a staff, Wahyu is a supervisor, Hasan is a director, Anda is a assistant manager. Dari awalnya kita awalnya Rahmat, ini ada jabatannya, ada staff, Wahyu supervisor. Ketika menggunakan dengan ini, dua kolom ini menjadi satu dan ditambahkan is ini dan mengganti nama dari kolomnya. Kemudian selanjutnya itu menghilangkan duplikasi. Jadi data atau informasi yang dihasilkan dari statement select menunjukkan adanya duplikasi. Nah, untuk menghilangkan data duplikasi itu menggunakan distinct. Misalkan contoh, kita select ID underscore date from karyawan. Nah, di sini terdapat dua data atau informasi yang berjumlah lebih dari satu lah ibaratnya. Seperti SLL, di sales lokal, di sini terdapat dua. Nah, bagaimana kita menghilangkan duplikasi atau lebih data ini, yaitu menggunakan distinct. Contoh, misalkan select, langsung kita masukkan distinct ID department from karyawan. Nah, jadi data yang double tadi otomatis akan dihapus. Jadi di sini cuma terdapat marketing, sales lokal, dan PPC ya. Tadinya kan ada SL-nya tuh ada dua, sekarang otomatis hanya ada satu karena menghapuskan duplikasi ya. Kemudian selanjutnya membatasi baris data. Misalkan kita ingin menampilkan data menggunakan batas, misalkan memanggil data yang hanya ID departemennya tuh SLL misalkan. Kita coba panggil dulu, tampilkan dulu tabelnya. Nah, ini kan kita menampilkan ID karyawan, nama karyawan, dan ID departemennya. Di sini, misalkan kita hanya ingin menampilkan nama karyawan yang ID departemennya itu SLL saja, misalkan. Kita tinggal melakukan dengan select ID karyawan. Nama karyawan. ID departemen. Nama departemen. Kemudian from karyawan. Nah, di sini kita tinggal tambahkan yaitu menggunakan dengan klausa where.
Nah, klausa where ini dituliskan atau diketikkan itu setelah klausa from ya, setelah from. Misalkan where ID, kan kita ingin memanggil yang ID departemennya hanya SLL saja ya. Oke, redep sama dengan di sini kutip satu ya, kutip satu pengen memilih SLL doang. Where ID department sama dengan tanda kutip SLL, kemudian kita run, dan yang ditampilkan hanya yang ID departemennya SLL saja. Yang awalnya dari ada banyak, di sini kita tampilkan hanya di departemennya SLL saja. Nah, pembanding ini bisa juga menggunakan operator pembanding ini bisa juga untuk membatasi misalkan kita ingin menampilkan nama karyawan yang gajinya misalkan di atas 10 juta. Coba kita tampilkan jabatan. Misalkan kita hanya ingin menampilkan kolom misalkan yang gaji pokoknya itu misalkan kurang dari lebih dari atau sama dengan 10 juta. Saya jelasin dulu operator perbandingan tuh ada beberapa. Saya jelasin yang pertama itu ada sama dengan, kemudian ada lebih besar, kemudian ada lebih besar sama dengan, kemudian ada kurang dari, ada juga kurang dari sama dengan, kemudian ada tidak sama dengan, seperti ini, dan lain-lain. Misalkan kita coba akan menggunakan lebih besar sama dengan. Kan kita ingin menampilkan siapa sih yang gaji pokoknya itu di atas 10 juta. Tinggal select nama jabatan, nama gaji pokok, from jabatan. Nah, di sini kita menggunakan klausa where juga. Where kita gaji pokok. Nah, kemudian kita akan lebih dari sama atau sama lebih dari sama dengan 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena ini bentuknya angka, jadi kita tidak perlu menggunakan kutip satu ya. Kita Nah, jadi di sini hanya akan menampilkan gaji pokoknya yang di atas 10 juta atau sama dengan 10 juta. Di sini ada manajer, itu lebih dari 10 juta si manajer, 15 juta direktur, 15 juta manajer, ya. Misalkan contoh lainnya kita ingin menampilkan yang kurang dari 10 juta, kita tinggal menggunakan operator yang kita saya menampilkan gaji pokoknya yang di bawah 10 juta. Ini ada supervisor, operator, leader, staff, foreman yang gajinya itu di bawah 10 juta. Kemudian kita bisa menggunakan namanya itu
between. Between itu menyajikan record yang memenuhi nilai antara atau range, misalkan antara dari sekian sampai sekian. Contoh, misalkan kita ingin menampilkan gaji sekian dan sekian, misalkan select apa gaji underscore toko, kemudian from jabatan, kemudian kita tambahkan juga causal where, kemudian gaji toko kita tambahkan between atau di antara. Di antara misalkan kita nyari dari 7.500 itu 3 N atau sampai 25 juta. 2, 3, 4, 5, 6 kitaran. Oh, gaji pokok, kitaran, dan ini akan ditampilkan yang range gajinya itu antara 7.500.000 sampai 25 juta. Sini ada manager, supervisor, staff, operator yang gajinya itu antara 7.500.000 sampai 25 juta. Kemudian ada juga menggunakan operator pembanding selanjutnya, yaitu operator in, digunakan untuk menampilkan record yang memenuhi nilai pada list. Contoh misalkan kita menampilkan kolom ID karyawan, nama karyawan, ID departemen, dan nama karyawan, yang dimana ID departemen adalah hanya SLL dan MKT atau sales lokal sama marketing aja. Misalkan kita coba tampilkan dulu kolom karyawan. Nah, di sini kita misalkan hanya ingin menampilkan karyawan yang ID departemennya itu sales lokal atau SLL dan marketing atau MKT saja. Caranya jenis karyawan, kemudian nama karyawan saya tampilkan juga, kemudian ID, jangan lupa ID departemennya, karyawan. Ini kita tambahkan causal where di departemen, dan kita tambahkan causal in. Kita tambahkan dalam kurung. Di sini kita karena bukan angka, jadi kita tambahkan kutip 1 SLL, koma MKT atau marketing. Karena nah, di sini hanya menampilkan yang departemen SLL sama MKT doang, atau misalnya lokal dan marketing saja. Nah, selanjutnya kita bahas operator pembanding 4, yaitu operator like, yang digunakan untuk menampilkan record yang sesuai dengan pola pencarian menggunakan karakter wildcard. Konsep pencarian berisi karakter atau angka. Contoh misalkan kita menampilkan nama karyawan pada tabel karyawan, di mana nama karyawan diawali dengan karakter A atau huruf A misalkan. Misalkan kita coba run dulu. Di sini kita hanya ingin menampilkan karyawan yang karakter awalnya atau huruf awalnya itu A misalkan. Kita udah select nama discord karyawan, karyawan, kemudian where, nama store karyawan. Di sini tambahkan like tanda kutip 1 A dan
Kalau kita yang bikin biasanya persen ya, persen. Kemudian kita run data not found. Oh, kita harus, oh ini hanya besar ya, hanya besar. Nah, jadi ini kita hanya menampilkan nama karyawan yang karakter awalnya atau huruf awalnya itu A saja. Kita juga bisa misalkan menampilkan pada karakter karyawan yang nama karakter huruf keduanya itu eh, A juga misalkan, tapi ini kan ada karakter pertama ya, misalkan ini pada karakter kedua. Jika kita ketik juga sama seperti ini, kita tambahkan karena pada huruf selanjutnya biasanya huruf yang kecil, kita pakai huruf kecil, kemudian kita taruh oh ya huruf besar ya. Huruf besar, sorry. Kita jangan lupa pakai spasi di tanda kutip awal ya, kemudian kita karyawan kita tambahkan eh, underscore, kita menggunakan underscore. Nah, itu kita menggunakan underscore bukan spasi. Jadi pada misalkan kita ingin menampilkan yang nama yang huruf kedua atau karakter keduanya itu A, nah kita panggil menggunakan like tanda kutip satu underscore kemudian A persen ya. Kita menampilkan kayak Rahmat, Wahyu, Hasan itu kan karakter atau huruf keduanya itu A ya. Kemudian selanjutnya yaitu penggunaan operator logika. Operator logika itu yang pertama itu ada AND, itu mengembalikan true jika kedua komponen kondisi benar true. Kemudian ada OR, itu memberikan true jika salah satu komponen kondisi bernilai true. Kemudian ada not, memberikan true jika kondisi bernilai false atau sebaliknya. Misalkan kita ingin menampilkan ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, dan ID departemen pada tabel karyawan, di mana jenis kelamin yaitu laki-laki dan departemennya itu mengandung karakter SL. Contoh select ID karyawan, ini nama underscore karyawan, nama misalkan jenis kelamin, kemudian ID underscore from karyawan. Ini kita menggunakan clause where, di mana di jenis underscore kelamin sama dengan karena bukan angka jadi menggunakan lebih satu yaitu laki-laki. Kemudian kita menggunakan operator n, second di departemen like kutip satu, dan kita menggunakan persen persen. Kita run. Nah, jadi di sini kita hanya menampilkan karyawan yang jenis kelaminnya itu laki-laki dan ID departemennya itu hanya SLL. Departemen itu hanya SLL.
Nah, atau kita misalkan contoh kita menggunakan operator OR, berarti ya OR itu kan berarti mengembalikan true jika salah satu komponen kondisi nilai true. Jadi berarti kita eh, menampilkan karyawan yang jenis laki-laki yang departemennya itu boleh yang lain atau SL ini. Misalkan kita menggunakan OR. Sekarang, nah di sini kita menampilkan yang jenis kelaminnya itu laki-laki dan departemennya itu boleh yang lain atau SL, berarti ya yang bernilai itu bakal ditampilkan yang semua laki-laki itu akan ditampilkan. Kemudian kita misalkan menggunakan operator mereka yaitu not in. Nah, pada materi ini kita menampilkan misalkan ID karyawan dan ID pada tabel tahun yang dimana didapatkan selain marketing dan PPC misalkan. Kita tuliskan sini where-nya kita ganti menjadi ID departemen. Ini kita tinggal not in yang bukan MKT, sudah MKT, get implicit. Jadi kita ingin menampilkan yang ID departemennya itu bukan marketing dan PPC. Kita run. Jadi kita hanya menampilkan yang, jadi kita menampilkan kolom yang ID departemennya itu bukan MKT dan PPC. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.